Dia tidur nyamping begini, tangannya kan gini nih, di sini. Lo tahu yang di belakang dia juga ngikutin tidurnya begitu, terus tangannya begini ke dia. Enggak yang kayak meluk dari belakang, tapi enggak yang meluk banget, tapi si tangannya si Sinta ini kepegang gitu. Terus ngedeketin ke bahunya Sinta. Bilang, Sinta. Di kamar mandi dia itu kerannya yang dari stainless, yang kita di sini bayangannya ada di keran itu. Nah, jadi dia mandi nih, ada bayangan di belakang dia, warna putih gitu, rambutnya panjang. Oke. Kelihatan di situ ya, mantul itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika dia berada di asrama di daerah Bogor. Ya udah, di sebelah gue udah ada Hana. Selamat malam, Hana. Malam, Bang Viko. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Itu kejadiannya tahun berapa? Waktu itu tahun sekitaran 2018 lah. 2018. Oh iya, itu lu gangguannya itu di asrama ya? Ya, asrama. Nah, selain lu nih yang diganggu, itu ada lagi nggak sih yang diganggu? Teman-teman yang lain juga. Oke, jadi nggak cuma lu doang ya? Nggak gua doang nih. Oke. Nah, itu kejadiannya kayak apa sih? Jadi selain gangguan misalkan sosok nih, ternyata ada yang menyerupai gue juga. Oke. Menyerupai berarti ada yang lihat lu nih Ya. maksudnya? Oke. Jadi ada salah satu anak asrama yang lihat gue, tapi itu bukan gue. Oke. Oke nih, tahan dulu nih Han, ceritanya nih Han. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan cerita dari narasumber kita, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti narasumber kita, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official atau WA di nomor bawah ini. Ya udah siap cerita nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi pada tahun 2018, gue kan lulus tuh SMA ya. Terus gue kuliah di salah satu kampus di Bogor yang ada asramanya. Oke. Nah, asramanya ini ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, gue memilih untuk di luar lah, karena gue nggak terbiasa yang gue sekolah di situ, terus gue tidur di situ juga, nggak terbiasa. Nah, kalau yang di luar ini ya ada ibu asrama juga gitu, tapi beda bangunan nih, jadi ya udah asrama, rumah ibunya ya rumah ibunya gitu, tapi masih terpantau lah sama ibunya. Nah, pada saat itu gue memilih yang gedung A karena ada tiga Ada tiga gedung gitu. Ada A yang depan, ada yang di belakang gue gedung B, yang depannya dari gedung B ada gedung C gitu. Nah, di gedung A ini dua lantai, sama lah ya, kamarnya bentukannya depan-depanan gitu, 3 kamar, apa ada yang 4 kamar gitu, sama atas bawah, jadi ada dapurnya sebelah kiri, keran airnya sebelah kanan, ada juga buat nyuci lah di situ. Terus ini sekat buat kamar mandi nih 3. Atas bawah sama paling atas itu lantai 3-nya jemuran sama toren air. Nah, gue waktu itu kan di lantai 2 nih, gue memilih kamar yang di tengah. Nah, di asrama itu kita cuma disediain kasur ya, tahu kan kasur asrama yang tingkat gitu? Iya. Ya, lemarinya kita bawa sendiri. Waktu itu sore-sore gue dianterin sama nyokap bokap kan, sama adik-adik juga ikut. Nah, pada saat itu gue cuma berdua nih di kamar, karena yang 2 lagi itu memilih buat pindah ke asrama dalam katanya. Gue nggak tahu lah alasannya apa ya. Jadi gue berdua nih sama temen gue.
Gue ini sebut nama aja ya, nggak gue sensor nih, iya. penonton nggak gue sensor. Temen gue namanya Ziza. Nah, Ziza ini kasurnya depan-depanan nih sama gue, kayak gini. Tapi lemari dia sebelah sini. Lemari gue di depan ranjang gue. Nah, ranjang ini tuh bang, kan dari besi ya. Jadi gue suka naro hanger di situ kayak kerudung lah, seragam. Gue kan kuliah pakai seragam ya, pakai seragam atau mukena atau apapun yang gue gantungin di situ. Jadi nutupin si lemari gue ini. Jadi pada satu malam gue pernah dengar suara gedoran nih, suara gedoran dari tembok tengah gue. Oke. Tengah gue. Tapi gue kayak yang masih denial gitu bang, enggak yang apa tuh gitu, enggak. Itu kejadiannya berulang. Jadi malam besoknya kayak gitu lagi, malam besoknya kayak gitu lagi. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Tapi gue nggak ngomong sama teman gue, sama Ziza ini. Nah, si Ziza ini ngomong akhirnya ke gue kayak, nak, lu pernah nggak sih dengerin gedoran tembok gitu? Lah, lu denger juga? Gue ngomong gitu sama temen gue. Gue kira lu gak denger, gue bilang gitu. Enggak, gue denger, tapi dari tengah lah sama, gue juga. Jadi gini bang, di kita tuh memang ada balkon, tapi balkon depan yang menghadap pemancingan depan. Gak ada yang ke samping, jadi otomatis itu udah tembok tok gitu loh, nggak ada yang bisa lewat ke situ. Nah, kita pernah satu malam barengan denger gedoran itu. Jadi pas kita lagi main HP, gue lagi main HP nih, dia juga tiba-tiba digedor dari tembok yang tengah ini. Nah, si Ziza tuh langsung, nah, gitu kan, langsung ngeh nih ke gue. Dia bilang, udah biarin. Gitu. Karena kita udah keseringan kayak gitu, kita berdua memutuskan untuk nanya ke teman sebelah. Kebetulan teman sebelah kiri itu kita sekelas. Nah, yang sebelah kanan itu kakak tingkat. Kakak tingkat ini ya lebih dekatnya ke gua daripada ke adik tingkat yang lain yang seangkatan gua tuh, yang sekelas sama gua. Di kamar-kamar yang lain tuh lebih dekat ke gua. Nanti gua tanya juga deh sama dia, tapi gua lupa kan orangnya. Ya udahlah. Dia nanya nih ke temennya yang sebelah. Ke kamar Erna. Dia nanya ke kamar Erna. Jawaban dari kamar Erna tuh bilang gini, justru kita digedor juga dari kamar kalian. Oke. Kalau kita digedornya dari tengah, yang bener-bener orang nggak ada orang di situ. Nggak akan ada orang di situ. Kalau kamarnya Erna ini sama teman-temannya, itu dari kita. Ya maksudnya gimana ya bang? Kita kan nggak mungkin dong malam-malam ngegedor kamar orang gitu. Itu kan tempat istirahat ya. Gitu. Seini-ininya kita lah, sejalan-jalan kita kalau untuk waktu istirahat mungkin nggak akan lah kayak gitu. Nah, pernah satu malam gue mau tidur nih, kita kan suka dimatiin ya lampu, terus kita pakai pasang lampu kamar gitu. Jadi kan gelap gitu kan kamarnya, tapi masih ada cahaya-cahaya gitu. Gue lagi megang HP gini, di balik yang tadi gue bilang, yang gue gantung-gantung itu, kan lemari gue. Iya. Nah, di situ ada orang. Gue ngerasa ada orang tuh. Kata gue, itu orang lagi ngapain ya di situ ya? Berdiri gitu ya? Berdiri. Jadi kayak ada aktivitas, misalkan nih, gue contohin kayak lu mau ngambil sesuatu di lemari gitu. Nah, kan ketutupan itu. Ntar dulu deh. Itu kan lemari gue. Lemari Ziza kan gue bilang sebelah ranjangnya dia. Pas gue nengok gini, Zizanya lagi tidur. Lagi tiduran, maksudnya lagi tiduran madep tembok. Lagi telepon sama lakinya gitu. Gua, itu siapa? Gue langsung tutup selimut dong bang. Itu, wah kenapa nih gitu kan. Kenapa nih kamar gue gitu. Ternyata pada satu malam juga pernah kakak tingkat yang gue ini pernah lewat kamar gue. Terus kayak ada suara orang makan. Tapi kenceng banget, kayak ngerauk-rauk gitu loh. Ya tapi sekarang posisi itu pas kakak itu lewat, apa kakak kelas itu lewat, posisi kamar itu ada lu atau sepi?
Ada, tapi itu tuh malam banget katanya. Oke. Jadi kayak dia mungkin ya kita mau ke kamar mandi lah gitu. Oke. Kita kan pasti udah pada tidur, walaupun nggak tidur nih kita juga main HP masing-masing bang. Biasanya kan kalau cewek pewek banget kan, udah nggak ada obrolan, udah nggak ada apa, ya udah main HP aja gitu. Nggak akan yang ya semakan-makannya kita juga nggak bakalan seberisik itu gitu. Nah, terus pernah juga nih si kakak tingkat gue ini, Teh Abil namanya. Ini sebutan dia ya, nama panggilan dia. Sekitaran siang ke sore kalau nggak salah. Dia manggil gue tuh, Bon sini deh katanya. Kenapa Teh? Manggilnya kan Teteh ya, di Bogor waktu itu. Dia juga orang Sukabumi. Jadi manggilnya Teteh gitu, Sunda lah kita. Kenapa Teh? Sini deh katanya, gue punya makanan. Dia suka bagi-bagi makanan gitu. Kenapa? Gue bilang gitu kan, duduk tuh. Makan, dia bilang gitu. Ada temennya juga, kita panggilnya dia Teh Devi lah gitu. Nah, dia berdua, gue makan tuh sendiri. Lagi pada ngobrol, tiba-tiba begini. Tadi lu pagi-pagi bolak-balik kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi ya, katanya. Jadi nyanyinya tuh lagu barat, tapi dipelesetin gitu. Itu dia lihat perawakan gue bolak-balik dari kamar gue ke kamar mandi. Pagi-pagi tuh? Pagi-pagi. Pagi-pagi. Jadi memang di kita itu gini bang, karena kamar mandi cuma 3 dan anaknya banyak kan nih, maupun di kamar bawah, maksudnya di lantai atas atau di lantai bawah, kita tuh selalu bookingan kamar mandi. Nanti abis lu gue ya, abis gue si ini gitu. Nah waktu itu gue enggak, jadi kayak bolak-balik aja kamar mandi, kamar gue bolak-balik gitu. Kata gue, enggak, gue nggak nyanyi. Gue juga belum keluar kamar kayaknya deh. Gue kan tadi kelasnya siang, gue bilang gitu. Sekitar jam 10-an kesana lah, gue bilang. Gue tuh orangnya gimana ya, apalagi di asrama kan, asramanya nggak pakai AC ya. Kipas juga kita bawa yang sendiri tuh, yang kecil, yang buat kita sendiri. Kata gue nggak bakalan mandi kalau belum ngampus gitu. Kecuali kalau misalkan memang, gue gerah banget nih pagi gitu, gue mandi dulu. Nah waktu itu karena nanggung lah, kata gue. Ya udah gue mandinya nanti aja pas mau deket ngampus gitu kan, jam-jamnya ngampus. Jadi dia ngeliat gue tuh bang, dia langsung, itu beneran elu katanya. Itu bener-bener yang dari atas sampai bawah tuh, itu tuh rambutnya juga sama Han katanya. Yang bener kata gue, tanya aja teman gue dah katanya. Ya udah tuh, di situ pernah ini kejadian malam Jumat nih, malam Jumat. Di asrama gue tuh kalau malam Jumat, jadi suka ngaji Yasin bareng-bareng gitu di lorong. Ngaji bareng. Nah ini kan baru mau maghrib nih. Jadi dari si tangga dari lantai bawah ke atas tuh ada orang. Ada orang pakai baju warna hitam-hitam. Ke atas terus, dia ke atas sampai ke lantai 3. Itu yang lihat? Anak bawah sama ada mungkin temen gue yang di lantai 2 juga. Dia pernah ngeliat juga. Pernah. Jadi kayak ada yang gitu, orang lewat masuk. Terus kita tungguin tuh nggak ada. Itu gue udah nggak tahu sih. Itu makhluk hidup atau makhluk halus, gue nggak tahu deh. Karena kalau ke atas itu tujuannya ada apa tuh kalau ke atas itu? Kalau ke atas kan jemuran. Yang tadi gue bilang di awal, itu jemuran sama toren air yang gede itu. Itu jadi udah kayak di pagerin apa ya, yang kecil gitu, tapi udah mati, nggak bakalan ada orang bisa lewat masuk atau mau orang manjat pun nggak bisa gitu. Nah ini juga kejadian di kamar teman gue yang sebelah, di kamarnya Erna. Jadi kamarnya Erna tuh ada temennya namanya, kalau yang ini gue samarin nih karena dia minta disamarin, namanya Sinta lah. Nah Sinta itu tidur sama Erna, nah sama temen yang depannya namanya Ica. Jadi mereka tidur bertiga di satu kamar. Nah si Sinta ini tidurnya di bawah bang, tidurnya di bawah. Dia lagi baru tidur begini, tiba-tiba ada yang duduk di depan dia. Duduk di depannya dia. Di depannya dia. Jadi gini, kalau di kasur kita itu di ranjangnya, ini kasur nih, kasur single kan. Nah ini tuh masih ada kayak space buat si tripleknya gitu.
Karena mungkin si kasur yang dikasih dari asrama ini nggak yang ngepas gitu. Ada Jadi masih gitu, ya. jadi orang masih bisa duduk kayak gini gitu, kayak gue gini. Nah, jadi ketika dia lagi begini, dia ngerasa ada orang duduk sini, tiba-tiba orang itu pindah. Sosok itu pindah ke belakang dia, tidur ngikutin dia. Tidur, kan dia tidurnya begini nyamping nih, kakinya begini. Nah, dia tidur nyamping begini, tangannya kan begini nih, di sini. Lo tahu yang di belakang dia juga ngikutin tidurnya begitu, terus tangannya begini ke dia. Enggak yang kayak meluk dari belakang, tapi enggak yang meluk banget, tapi si tangannya si Sinta ini kepegang gitu. Terus ngedeketin ke bahunya Sinta. Bilang, "Sinta." Terus di situ Sintanya langsung kebangun, ngelihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Itu sepersekian detik langsung nggak ada. Tapi dia berasa juga berasa ada yang Noel nggak dia tuh? Iya, itu berasa di ya? sininya kayak Sinta gitu kan. Ini juga berasa. Sampai paginya dia bilang sama Erna sama Ica bilang gini, kalian semalam tidurnya pindah ke bawah nggak sama aku gitu. Ya sekarang gini Bang, kalau misalkan Erna sama Ica ini tidurnya pindahlah ke kasurnya Sinta ini, ya nggak mungkin juga karena kan Sinta madepnya ke Ica gini. Jadi yang dia belakangin tuh tembok gitu. Jadi sosok itu tuh di belakangnya dia, di tembok nih, yang deket tembok itu. Pada saat itu gue mungkin lagi nggak ada di asrama ya. Gue kan kalau weekend pulang gitu anaknya. Gue suka pulang gitu. Nah, karena kejadian-kejadian aneh lah ya yang gue alamin ini, gue jadi nginep nih di gedung C-nya. Yang gedung C itu memang teman-teman kelas gue juga dan circle gue banget gitu loh. Ya bestie lah ya kalau zaman sekarang. Nah, jadi karena gue sering ngalamin yang aneh-aneh nih ya, sampai maksudnya teman-teman gue juga gitu loh. Ada yang sampai ngelihat gue gitu. Jadi ya udahlah gue nginep dulu nih di gedung C di sebelah. Itu kebetulan teman-teman gue semua tuh, teman-teman kelas lah. Nah, mereka juga sama lantai 2 juga, tapi mereka kamar mandinya di dalam. Dan mereka itu berdua. Kalau di gua kan tadi gua berdua karena ya udah yang 2 lagi kan pindah kamar. Pindah asrama. Kalau di gua bisa berempat. Kalau di dia itu berdua. Harganya juga beda kebetulan. Nah, jadi gua sama Vio nih di kamar atas, di kamarnya Vio di kamar atas. Kamar Vio itu, ini kamar Vio, depannya langsung yang anak tangga paling bawah gitu loh. Nah, itu buat ke atas sama kayak jemuran kayak gitu, taruh air. Jadi pernah satu malam Vio bilang gini, "Bon, gue mau pulang dulu ya," katanya. "Mau ketemu sama kakak gue dulu karena dia baru pulang dari mana gitu." "Oh, kalau gitu gue pulang ke, maksud gue kayak balik dulu ke kamar gue dong." "Nggak usah, di sini aja nggak apa-apa." "Oh, ya udah," kata gue, "beneran nih nggak apa-apa, gue di kamar lu." "Nggak apa-apa," katanya, "kalau lu takut di sono lu di sini aja." Nah, pada malam itu kan gue lagi nge-GoFood nih ke bawah, gue nggak ngelihat ada orang gitu. Oh mungkin orang-orang udah pada masuk di dalam, dikunci pintunya, jadi kayak sepi. Udah tuh, biasalah gue nonton TV karena Vio bawa TV gitu. Jadi gue nonton TV. Nah, gue itu tidur menghadap ke TV kan. TV terus ada ventilasinya gitu Bang. Nah, pas gue baru begini, gue ngerasa ada yang ngintip gue. Ngintip kayak mata, gimana sih Bang, mata gitu. Kayak di bolongan ventilasi gitu kan. Gue kayak gak ngehirauin lah, kata gue. Udahlah, gak apa-apa. Tapi ternyata ada suara anak kecil. Dari yang arah situ, masih arah situ. Kan gue makin aneh ya, walaupun gue udah tidur, tapi tidurnya belum yang lelap banget gitu. Itu yang tadinya di depan gue, dipindah arah ke belakang, ke ventilasi yang pintu yang buat pintu masuk itu.
Gue di situ kaget dong. Wah, apa nih gitu kan? Apa gue besok? Apa pada saat itu gue mendingan gue pulang sekarang aja deh gitu kan, deket juga. Cuma takut gak ada yang bukain pintu aja. Anak bawah karena di situ kakak tingkat semua, gue takutnya nggak dibukain pintu. Padahal kayak wah gila mencekam banget nih kamarnya gitu kan. Tapi gue masih ya udahlah, cuekin. Besoknya gue biasa lagi. Nah besoknya gue kan nyuci nih, gue jemur ke atas. Masih di gedung yang tadi ya? Di gedung yang saya tadi tuh, yang di kamar Vio. Gue naik ke atas, kan turun lagi nih. Jadi setiap pergerakan gue tuh ada yang ngikutin. Tapi nggak, kalau misalkan mantul itu beda ya sama yang bener-bener ngikutin gitu. Jadi setiap kegiatan gue tuh ada juga gitu, ada juga yang ngikutin. Kayak dibayang-bayangin gitu ya? Dibayang-bayangin. Kalau mantul kan suaranya nggak sejelas itu ya. Ini tuh jelas banget. Gue ngunci pintu, kamar sebelah juga ngunci pintu. Gue waktu itu pernah masih di kamar mandi juga. Kalau misalkan yang sebelah oke lah. Mungkin mantul tadi yang gue bilang mantul suaranya. Ini di kamar yang bawah, kamar Tamara. Jadi pas gue udah matiin air, ada suara juga air. Terus dia matiin. Gitu. Kan gue mikirnya, oh Tamara sama Jernih udah datang kali. Nah, gue kayak masih, ya udah biasa aja gitu. Tapi gue juga nggak nyamperin ke bawah. Gue males kan, orangnya kayak, kalau nggak penting-penting banget nggak usah lah gitu. Jadi pada saat itu, gue denger nih ada orang dari bawah naik ke atas. Ada Eca nih, gue ke bawah lah, karena dia juga manggil gue, sini gue baru pulang gitu kan, dari Lampung, dia bawa oleh-oleh, sini Bon, gue bawa oleh-oleh katanya. Pas gue lagi makanin oleh-olehnya dia nih, yang dia bawa, gue bilang ini, itu si Tamara sama Jernih udah pada pulang? Enggak, orang gue sendirian kok, kata Eca di sini. Gue juga nggak tahu lo ada di atas. Yang bener, iya, dia bilang gitu. Yang bener kata gue, jadi selama ini gue sama siapa gitu kan. Karena kamar sebelah gue kayak ada orang gitu. Kayak ada aktivitas gitu ya. Kayak ada aktivitas. Jadi suaranya itu bisa jadi barengan gitu, gue gak ngerti deh. Kan kalau di kamar mandi oke lah ya, suara mantulin mah jelas banget bang. Gue juga kayak ngikutin gitu. Kayak ngikutin gitu. Tapi ngikutinnya tuh bukan yang, ya gue bilang ya bukan mantul. Jadi gue dulu, nanti baru dia. Jadi ada jedanya gitu loh. Jeda, nanti dia ngunci pintu gitu, kayak gitu. Ini dari Eca-nya sendiri nih. Jadi kalau mandi di kamar mandi dia itu kerannya yang dari stainless, yang kita di sini bayangannya ada di keran itu. Nah, jadi dia mandi nih. Dia mandi, ada bayangan di belakang dia. Warna putih gitu. Rambutnya panjang. Oke. Kelihatan di situ ya, mantul itu ya. Setiap dia mandi pasti kayak gitu. Berarti hampir setiap hari, hampir sering banget. Dan sampai pernah dia kayak habis makan tuh kayak nggak mau cuci tangan. Padahal kan cuci tangan ya habis makan gitu. Nggak mau di kamar mandinya dia. Saking udah seringnya, dan itu tuh nggak ngelihat waktu. Jadi mau malam mau siang, mau setiap dia kamar mandi kayak gitu. Nah, kamar Eca ini bang, depan sama yang anak tangga terakhir itu, yang kita mau naik. Nah, temennya nih, sekarang temennya yang ngalamin. Namanya Anis. Anis itu pernah kayak nelponin kita, anak-anak yang lain nih, ya, yang teman-teman yang dia, ya yang ada di sekitaran asrama situ. Nelpon malam-malam, kalau nggak ngechat, Bon gitu. Ke yang lain ternyata juga sama kayak gitu. Jadi kenapa dia pernah dia kayak ngomong tuh, akhirnya cerita, kenapa dia kayak gitu? Dia tuh tiap malam dengar suara orang nangis, suara orang nangis depan kamar dia. Jadi misalkan nangis nih, tiba-tiba ketawa bang.
langsung berubah aja gitu. Berubah, hahaha, langsung kayak gitu. Jadi dia langsung nanya tuh ke orang-orang yang gedung A ini denger apa enggak gitu. Ya kebetulan mungkin karena gue udah tidur apa gimana, jadi gue nggak sempet nih bales chat dia. Ya, dia ngobrolnya pas langsung tuh kan. Sampai Anis ini pindah. Dia belum selesai ininya ya, apa namanya, asramanya, dia jauh gitu dari situ, ngontrak di tempat lain, dan gue juga akhirnya jadi ikut sama dia. Kayak misalkan Jernih, Tamara kayak gitu-gitu, Echa juga sempat nginep di kontrakan dia karena kita udah wah apa nih gitu kan. Udah sering gangguan. Udah sering gangguan. Vio juga yang gue tidurin kamarnya itu juga sama, dia juga pindah dari situ. Nah, yang gue aneh tuh anak berdua nih, yang Tamara ini sama temennya Jernih, di kamar dia nggak pernah digangguin, Bang. Tapi sempat pada suatu hari si Jernih ini bawa tantenya, katanya tantenya bisa gitu. Nah, tantenya kayak mengiyakan kalau di asrama itu ada penunggunya cewek. Jadi karena mungkin itu asrama cewek, jadi si ini tuh kayak ya nggak tahu lah, pengen kenal, apa kenalan, apa gimana, apa pengen main. Cuman kan caranya nggak kayak gitu ya. Kita kan orang-orang yang nggak bisa mungkin ya, maksudnya awam, nggak bisa berkomunikasi sampai kayak gitu. Terus misalkan ya kalau yang kaget-kaget banget mah ya panik gimana gitu, Bang. Terus juga jauh dari rumah kan, ada yang dari Lampung lah, dari Cianjur Selatan, yang jauh-jauh lah, Bang. Kita kan nggak nyaman gitu loh dengan itu gitu. Gue juga pernah denger nih, ternyata ada tingkat gue, tapi gue udah keluar dari situ. Tingkat 3 gue nggak ngelanjut di situ. Nggak lanjut itu. Gue pernah denger nih dari teman gue, katanya dia lagi si ada tingkat gue lagi mandi, terus yang di tangga itu kan tangga dari lantai atas ke lantai bawah, ke lantai tengah, ke lantai atas tuh, di situ di sela-sela itu tuh ada si mbak-mbak tadi lagi yang pakai baju warna putih itu. Ada yang lihat di situ lagi ya? Iya. Dan oh iya, gue lupa juga gue pernah sekitaran maghrib kalau nggak salah ya, apa masih sore gitu, gue lupa. Jadi gue habis jemur nih ke atas, tiba-tiba gue jatuh di tangga itu. Jadi gue turun gue jatuh, kayak ada yang gitu dorong gitu, gue jatuh terus dibangunin sama Sinta kan, dianterin ke kamar. Itu kata gue aneh ya, asrama ini bekas apa gitu. Maksudnya mungkin kalau gue yang ngerasain sendiri oke lah, mungkin gue yang halu gitu. Tapi kalau ini ngerasain semuanya. Hampir teman-teman udah pada ngerasain juga ya. Ngerasain semua. Di yang gedung saya juga itu ada temen yang bukan temen main kita, bahkan beda kelas gitu. Gue nanya dong ke temen-temen gue, itu orang itu kemana sih, kata gue. Yang mana sih orangnya, kok gue nggak tahu. Itu kelas B katanya, si Sarah namanya. Iya, Sarah kemana? Apa dia main dulu gitu kan setelah ngampus, karena teman-temannya di asrama dalam tuh. Apa mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin baliknya malam, jadi gue nggak, kalau gue lagi main ke situ gue nggak tahu gitu, nggak lihat. Nggak, jadi dia itu nggak berani lagi buat di situ karena kalau dia tidur dia itu selalu berdua. Jadi kalau dia tidur di belakangnya juga ada yang tidur. Jadi nggak Sinta aja nih, Sarah juga ngalamin. Tapi dia sering gitu katanya. Katanya sering. Gitu. Gue juga nggak habis pikir gitu ya, ini bangunan tuh di ngajiin apa enggak gitu. Akhirnya sampai kepikiran kayak gitu. Ya sekarang kalau mau di ngajiin sebelumnya ataupun enggak, tapi kan kita juga anak-anak asrama suka ngaji gitu, ngaji yang perorangan mungkin ya, habis sholat gitu, atau misalkan yang setiap malam Jumat itu kita barengan ngaji gitu. Sih. Seenggaknya nggak sepi-sepi banget kalau ini. Nggak sepi banget karena memang di
asrama gue ini yang ya maksudnya 3 gedung ini semuanya muslim gitu. Semuanya muslim. Nah, tapi kan tadi tuh yang siapa yang saudara tantenya temen lu nih yang katanya bisa inilah ibaratnya bisa peka lah. Dia ceritain nggak sih asal mulanya si cewek ini kenapa tuh di gedung ini gitu? Dia sempat ceritain nggak? Gue sih nggak nyari topik buat ngomongin itu, cuman memang dia ada di situ. Jadi selama itu maksudnya nggak ada yang tahu tuh asal mulanya si setan ini nih yang sering ganggu atau mungkin pernah mati di situ, kita nggak tahu ya kan? Nggak tahu. Oke. Jadi pas satu malam gue pernah tidur di kamar Eca. Karena Anis dah caw nih, jadi gue tidur di kamar Eca. Ca, aku nginep ya gitu. Nginep lah. Jadi gue lagi tidur, dia ngebangunin gue. Jadi dia ngeliat nih bang, gue teriak-teriak, gitu. Sampai gue juga denger. Kalau misalkan rep-repan kan biasanya kita udah teriak tapi nggak kedengeran. Ini Eca sampai dengar. Bon, bangun Bon. 5 menit dia ngebangunin gue nggak bangun sambil teriak itu. Tapi posisi lu merem atau melek tuh pas dia? Merem. Tapi gue masih Eca denger, gue juga denger. Lu denger suara lu juga gitu? Denger. Jadi mungkin orang bisa bilang ngigo gitu, tapi itu serem banget kata Eca. Terus pas gue bangun, Bon istighfar katanya. Kenapa Ca? Tadi aku kenapa ya gitu kayak ada yang gimana gitu depan gua ini banget gitu. Kayak hawanya tuh beda gitu bang. Kata Eca gini, ya tadi kamu kayaknya ngigo deh tapi kayak orang kesurupan gitu, takutnya orang ngiranya apa? Karena kan sebelahnya kan rumah ibu asrama tuh. Udah katanya tidur lagi aja. Katanya. Nah pas lu teriak itu tapi lu maksudnya di perasaan lu tuh kayak lu lagi tidur aja gitu, nggak ada gangguan apa tuh? Tidur tapi kayak ada yang ngeliatin bayangan serem banget gitu. Gue juga kayak tadi gue kenapa gitu, gue sampai bisa ngerasain tadi gue kenapa gitu. Sampai bingung sendiri. Sendiri kenapa gitu sampai kayak gitu. Terus gue juga waktu itu pernah video call kayak gitu, video call sama teman gue. Dia bilang, belakang lo ada apa tuh hitam katanya gede banget. Yang ngomong itu temen lu? Gitu? Iya, temen yang video call sama gue. Hah? Apaan kata gue, orang gue nggak ada kok itu, apaan? Jendela itu mah, gue bilang gitu. Enggak, tadi hitam lewat katanya. Yang bener lu. Kamar Eca juga sama, kamar Vio, kamar gua, kamar Erna, pokoknya semualah situ. Gue nggak tahu itu kenapa ya si bangunan ini kayak gini, karena gue juga nggak nyari tahu setelah itu. Jadi gue udah bayar nih setahun. Nah setahunnya gue bayar lagi, tapi yang gue bayar di tahun kedua ini gue nggak mau tinggal di situ. Sayang bener. Ya jadi gue jadi ikut sama Anis. Yang ngontrak. Ngontrak. Nah tapi lu tau gak sih itu gedung itu didiriin tahun berapa? Kebetulan saudara gue nih alumni situ juga. Iya sekitar 10 tahun atau 12 tahun yang lalu udah ada. Jadi dia juga asrama di situ juga. Gitu. Tapi gue nggak nanya-nanya. Jadi kalau dia kan udah bikin klinik nih. Jadi gue kalau main ke klinik dia cuman kayak belajar aja. Teh mau belajar hacking dong gitu. Teh mau belajar tindakan ini gimana gitu. Nggak nanya-nanya yang gimana-gimana. Oh iya berarti tadi asrama ini asrama jurusan apa nih? Kebidanan ya. Itu sama semua ya? Iya, kebetulan di gue prodinya ya kebidanan aja. Nah kalau yang kebidanan ini gue pengen tahu nih itu ada yang praktek-praktek kayak udah mulai apa sih? Kayak apa sih kedokteran gitu yang pakai mayat atau apa? Ada nggak di situ di asrama itu? Kalau kita nggak pakai mayat ya, kita pakai orang langsung. Maksudnya manusia langsung ibu hamil nih, langsung ibu hamil. Gitu. Jadi misalkan ada ANC nih, jadi tindakan itu meriksa hamil. Jadi ya kita bayar ibu hamil untuk diperiksa lah gitu dari atas sampai bawah ya, head to toe. Jadi pernah juga kayak cek lab pakai sampel air kencing gitu. Berarti prakteknya masih belum inilah ya, belum ada yang gunain tadi yang kayak jenazah atau apa? Enggak, itu mungkin kedokteran ya. Oh iya, oke. Nah, tadi tuh yang lu ngigo nih, lu kan bilang kayak ngeliat hitam atau bayangan apa, itu bayangan orang atau kayak gimana tuh spesifikasinya? Jadi itu tadinya bayangan bang, yang gue bilang kan kayaknya serem nih gitu kan.
gue tegesin itu kayak bayangan gede, kayak sosok gitu, tapi hitam, kayak agak berbulu gitu, berbulu lah ya, berbulu itu sama persis yang di video call yang tadi. Tapi temen gue yang lihat. Jadi sama ya spesifikasinya ya. Jadi kan gue lagi tidur di kamar Eca dan gue juga video call di kamar Eca ya ada. Oke. Jadi sosok yang dilihat pas video call ini sama yang pas lu ngigo itu ya, itu hampir mirip lah ya kalau gitu. Gitu. Dan mungkin bisa sama, bisa jadi itu satu sosok yang sama ya mungkin ya. Nah ya tadi kan lu sempat ngelihat nih yang lagi tidur ya, yang pas di lemari lu tuh ada yang berdiri ya. Nah itu sosok spesifikasi kayak gimana? Jadi orang berdiri nih, kayak ketutupan kan, jadi gak terlalu jelas dan gelap juga, remang-remang gitu, lampu kamar lah. Dan dia menghadap ke lemari? Ke lemari itu. Nah, lemari itu bukan lemari tua bang. Jadi lo tau kan kayak lemari-lemari sekarang ya ada gambar-gambar kayak gitu. Nah itu gue pilih sendiri kan, gue bawa sendiri itu. Di atas lemari itu ada Al-Qur'annya, yang ada terjemahannya, tapi nggak yang Al-Qur'an atau yang gede gitu, nggak. Gue dibawain dari rumah tuh yang kayak gitu, yang ada artinya gitu kan, artinya langsung tuh. Nah itu ada Al-Qur'an, tapi di situ masih, ya dia masih gerak-gerak aja di situ gitu depan Al-Qur'an. Gue waktu itu belum yang kepikiran kalau ternyata makhluk halus juga bisa, malah dia bisa lebih pintar dari kita gitu. Gue pernah nih, mungkin ini tambahan dari yang cerita lemari. Di lemari ini gue pernah nyimpen boneka dari mantan gue, terus gue buang, balik lagi ke lemari itu. Buset, balik lagi tiba-tiba ada di situ? Iya. Itu ukuran bonekanya maksudnya semana tuh? Gede atau kecil? sedang ya? Kecil ya gitu kecil. Ya? Ada yang kecil, ada yang sedang. Dua tuh, Winnie the Pooh sama satu lagi gue lupa ya, kayak kelinci gitu lah. Dulu gue suka banget tuh sama itu gitu. Jadi pas dari mantan gue buang aja lah gitu. Pas gue buang, balik lagi ke situ. Kan gue jadi ngeri ya. Yang pertama ada Al-Qur'an, masih ada sosok. Gue ngeluarin bonekanya balik lagi. Itu gue selesai asrama, gak gue bawa balik. Tapi pas lu keluar dari situ, boneka itu masih ada di situ? Ya ada. Masih ada tuh? Ada ya, gue tetap buang lagi. Gue nggak tahu itu balik lagi apa enggak. Nah, gak gue bawa balik sampai gue lulus dari situ. Jadi lu tinggalin aja dah gitu ya. Terus ya udah, ada tingkat yang masuk ke situ, mungkin ada lemari, ini dijual apa enggak gitu, nelpon gue gitu. Ini boleh dibeli nggak? Ya udah boleh beli. Terus tuh gue kayak kasih harga gope lah, padahal di atas gope kalau nggak salah harganya. Terus selalu deh gue bilang gitu. Itu lemari, gue juga nggak tahu ada apanya gitu bang. Oke. Nah ini tadi nih yang pas malam-malam ya kalau nggak salah, yang temen lu lagi lewat depan pintu lu, terus ada suara yang kayak orang makan berisik. Nah itu maksudnya tuh kayak suara makan, kayak suara berisik piring atau suara apa tuh? Nggak, jadi kayak suara orang ngunyah ngerauk-rauk gitu. Oke. Tapi tuh beda, kayak makannya tuh cepet ngerauk-ngerauk gitu. Ya sekarang cewek mana ada sih secepat-cepatnya makannya cewek, nggak kayak gitu. Kan kayak ya kita lihat kayak di YouTube kan yang lagi nge-review makanan, wah enak kan ya, sebatas gitu doang bang. Nggak yang kayak gitu. Juga udah malam, kita juga nggak ada yang makan jam segitu bang. Dan posisinya juga udah pada tidur kan di kamar itu. Udah pada tidur. Oke nih, sekian cerita dari narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak nih Kak Hana udah cerita di Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Kak Hana ini, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau chat di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, gua Viko pamit undur diri, dan Kak Hana juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.